Oke, kita sekarang mau menandatangan rapot ya. Menandatangan rapot nih semua kelas ya. Sambil mendengarkan ceramah, kajian tafsir. Orang yang mempelajari sihir dengan tujuan untuk menjauhi dan menghindarinya tidak dapat dianggap kafir. Sedangkan orang yang mempelajari dengan dengan keyakinan bahwa hal itu dibolehkan dan dapat memberi manfaat baginya, maka ia sudah termasuk kafir. Demikian halnya orang yang berkeyakinan bahwa setan-setan itu dapat berbuat sekehendak hatinya dalam sihir itu, maka ia juga dapat dikategorikan kafir. Baik, selanjutnya Imam Syafi'i rahimahullahu mengatakan, jika ada seseorang yang mempelajari sihir, maka kami akan katakan kepadanya, terangkan kepada kami sihir yang kau dimaksud. Jika ia menyebutkan hal-hal yang mengarah pada kekufuran, seperti misalnya apa yang diyakini oleh penduduk negeri Babil, yaitu berupa pendekatan diri pada bintang yang 7 dan keyakinan bahwa bintang-bintang itu dapat melakukan apa yang diminta kepadanya, maka ia termasuk kafir. Dan jika apa yang dia sebutkan tidak mengarah kepada kekufuran, tapi jika ia meyakini bahwa sihir itu dibolehkan, maka ia juga termasuk kafir. Jadi sama-sama kafir ya, menurut Imam Syafi'i. Lebih lanjut, Ibnu Mubayrah mempertanyakan, apakah dengan sekedar pengamalan dan penerapan sihir seseorang tukang sihir harus dihukum mati? Mengenai hal ini, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa tukang sihir itu harus dihukum mati. Penulis. Sedangkan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat lain, tidak harus dihukum mati. Tetapi jika dengan sihirnya seorang tukang sihir membunuh seseorang, maka ia harus dihukum mati. Demikian menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Abu Hanifah mengemukakan si tukang sihir itu tidak harus dihukum mati kecuali jika ia telah melakukannya berulang atau mengakui telah melakukan sihir pada orang tertentu. Menurut keempat imam tersebut di atas, kecuali Imam Syafi'i, jika ia dibunuh, maka pembunuhan itu dimaksudkan sebagai hukuman baginya. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa ia dibunuh sebagai jadi menurut Imam Syafi'i itu adalah, kalau yang lain adalah karena tindakan, tapi menurut Imam Syafi'i dibunuhnya si tukang sihir karena kisos, karena mungkin dengan sihirnya itu telah membunuh orang lain, seperti itu mungkin. Kemudian Ibnu Mubayrah mempertanyakan juga, jika seorang tukang sihir bertaubat, apakah diterima taubatnya? Menurut Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad, taubatnya tidak dapat diterima. Sedangkan Imam Syafi'i dan Ahmad pada riwayat yang lain menyatakan bahwa taubatnya diterima. Menurut Abu Hanifah, tukang sihir dari Ahlul Kitab harus dibunuh sebagaimana tukang sihir Muslim. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, tukang sihir dari Ahlul Kitab tidak dibunuh. Hal itu didasarkan pada kisah Labid bin Al-Ashar. Lebih lanjut, para ulama berbeda pendapat mengenai wanita muslimah yang menjadi tukang sihir. Menurut Imam Abu Hanifah, wanita penyihir itu tidak dibunuh, tetapi hanya dipenjara. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, hukum yang diterima tukang sihir wanita itu sama dengan hukuman yang diberlakukan bagi tukang sihir laki-laki. Wallahu a'lam. Lanjut. Abu Bakar Al-Khalal meriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa ia mengatakan, tukang sihir dari kalangan orang muslim harus dibunuh, sedangkan penyihir dari kalangan orang musyrik tidak dibunuh, karena Rasulullah SAW pernah disihir oleh seorang wanita Yahudi, tetapi beliau tidak membunuhnya.
Al-Qurtubi pernah menukil dari Malik rahimahullahu yang mengatakan tukang sihir dari orang kafir zimmi harus dibunuh jika sihirnya itu membunuh orang. Ibu Huwais Mindad meriwayatkan dua pendapat dari Imam Malik mengenai orang kafir zimmi yang melakukan sihir. Pertama, ia diminta bertaubat. Jika ia mau bertaubat dan masuk Islam, maka ia tidak dibunuh. Dan jika tidak, maka ia dibunuh. Kedua, ia harus dibunuh meskipun sudah bertaubat dan masuk Islam. Sedangkan mengenai tukang sihir muslim, jika sihirnya itu mengandung kekufuran, maka menurut empat imam dan juga ulama lainnya, orang itu termasuk kafir. Hal itu didasarkan pada firman Allah Ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqulu innama nahnu fitnatun fala takfur. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, karena itu janganlah engkau kafir. Surah Al-Baqarah 102. Akan tetapi Imam Malik berkata, jika sihir itu tampak padanya, tidak diterima taubatnya karena dia seperti seorang zindik kafir. Apabila bertaubat sebelum tampak sihir itu padanya dan datang kepada kami dengan bertaubat, kami menerimanya. Dan jika sihirnya membunuh, maka dibunuh. Imam Syafi'i mengatakan, jika tukang sihir itu mengatakan aku tidak sengaja membunuhnya, maka ia termasuk pembunuh yang tidak sengaja dan diharuskan baginya membayar dia. Hal yang paling ampuh untuk mengusir sihir adalah apa yang telah diturunkan Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah SAW, yaitu Mu'awwiyatain, yaitu Anas dan Al-Falaq. Dalam sebuah hadis disebutkan, lam yata'awwadil muta'awwadinu lam yata'awwadil muta'awwidu bimislihima. Orang yang berlindung tidak berlindung sekokoh berlindung dengannya, Anas dan Al-Falaq. Demikian juga ayat kursi, karena bacaan itu dapat mengusir setan. Oke, itu untuk bagian 3 ya. Ya, itu untuk tafsir Ibnu Katsir terjemah bahasa Indonesia untuk sesi kali ini. Baik, sebelum kita tutup, kita akan biasakan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya, yang iman, yang mendapatkan musibah, mendapatkan kezaliman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustada'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur muslimina al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wa ta'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wa zalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zalim di Palestina dan di mana saja. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi amal ibadah untuk kita semua, dan ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini. Tolong di subscribe, tolong di like, tolong di komen, dan ditonton untuk video-video sebelumnya sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma
Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa selawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku, kawan-kawanku dimanapun berada, kembali lagi kita di channel Generasi Hijrah yang membahas untuk kali ini untuk kajian tafsir Ibnu Katsir. Kamu uji mungkin pulpen kia gitu. Kamu Burhana CF ya. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku ikhwatul iman dimanapun berada, mohon untuk bantuannya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan ditonton kajian-kajian sebelumnya dan terus mengikuti kajian-kajian di channel Generasi Hijrah ini. Mudah-mudahan untuk yang mendukung channel ini dimudahkan segala urusannya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian disehatkan selalu, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, dan mendekatkan jodohnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan bahasan selanjutnya di kita yang bagian 2. Tadi di Ibu Rohana ayah. Ya, Ibu Rohana haknya ampihan dulu. Terus Bunda. Oh ini. 99 sampai 103 ya. Bagian 2 dari 99 sampai 103. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Yang artinya, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, karena itu janganlah kau kafir." Dari Ibnu Abbas, Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan, jika ada seseorang yang mendatangi keduanya karena menghendaki sihir, maka dengan tegas keduanya melarang peminat sihir tersebut seraya berkata, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, karena itu janganlah engkau kafir." Yang demikian itu karena keduanya mengetahui kebaikan, keburukan, kesyukuran, dan keimanan, sehingga mereka berdua mengetahui bahwa sihir merupakan sesuatu bentuk kekufuran. Sedangkan ambil lagi yang belum. berarti cobaan dan ujian. Demikian juga firman-Nya yang menceritakan mengenai Nabi Musa alaihissalam, di mana Allah Ta'ala berfirman, "In hiya illa fitnatuka." Hal itu hanyalah cobaan darimu. Surat Al-A'raf 105. Sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk mengkafirkan orang yang mempelajari sihir dan memperkuatnya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Hafiz Abu Bakar Al-Bajali dari Abdullah yang mengatakan, "Man ata kahinan aw sahiran fasadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang sihir lalu ia mempercayainya, berarti ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isnad hadis ini sahih dan memiliki beberapa syahid lain. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Artinya orang-orang pun mempelajari ilmu
sihir dari Harut dan Marut yang mereka gunakan untuk hal-hal yang sangat tercela, seperti membuat terjadinya perceraian antara pasangan suami istri, padahal tadinya mereka akur dan harmonis, dan ini termasuk perbuatan setan. Sebagaimana yang dijelaskan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna syaitana la yad'u arsyahu 'alal ma'i thumma yab'atsu sarayahu finnar fa aqrabahum indahu manzilatan aw adamuhum inda fitnah yaji'u ahaduhum fayaqulu ma jiltu bi fulan hatta taraktuhu wa huwa yaqulu kaza wa kaza fayaqulu iblisu la wallahu ma dona'tu syai'an wa yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktu hatta farraqtu baina wa baina ahli faqala wa yudnihi wa yaltazimuhu wa yaqulu anta. Artinya, sesungguhnya setan itu meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian ia mengutus pasukannya kepada manusia. Maka pasukan yang paling dekat kedudukannya dengannya adalah yang paling besar godaannya kepada manusia. Seorang anggota saya melaporkan, aku terus menggoda si fulan sebelum aku meninggalkannya dalam keadaan yang mengatakan ini dan itu. Lalu iblis berkata, demi Allah, engkau tidak melakukan apapun terhadapnya. Setelah itu anggota yang lain datang melapor, aku tidak meninggalkannya sehingga aku memisahkannya dari istrinya. Maka sang iblis mendekatinya dan senantiasa menyertainya beserta berkata, ya, engkaulah yang paling dekat kedudukannya denganku. Hadis riwayat Muslim. Penyebab perceraian di antara suami istri yang dilakukan melalui sihir adalah dengan menjadikan suami atau istri melihat pasangannya buruk, tidak bermoral, menyebalkan, dan sebab-sebab lainnya yang menyebabkan perceraian. Almarhum artinya laki-laki, sedang untuk perempuan dikatakan imro'atun. Masing-masing memiliki bentuk dua, tapi tidak memiliki bentuk jama' atau plural. Firman-Nya, wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan mereka itu ahli sihir tidak. Kemarin teh baru datang ke hadir ya atau seorang pun Bang Najib beres. Baru dakna sabare geus kalabur geus artinya kecuali dengan ketetapan Allah. Jadi segala sesuatu juga dengan Allah ya, semua maslahatan kemadaratan itu dengan izin. Mari kan aya duaan anu oke, lanjut. Karena teka baca. Baca teh WA pas kamari Umin datang teh. Tidak terhalang dari menginginkannya untuk aya teh WA. Mengenai firman kan kakana urang bidzarrina bihi ahadin illa billah, dan mereka itu ahli sihir tidak memberi madarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Hasan al-Basri mengatakan terkait ayat ini ya, terkait firman ini, benar bahwa jika Allah kehendaki maka Allah kuasakan orang yang akan mereka sihir kepadanya tukang sihir, dan jika Allah tidak kehendaki maka Allah tidak akan biarkan hal itu, dan mereka tidak mampu menyihir kecuali dengan izin Allah, sebagaimana firman-Nya tersebut. Dan dalam sebuah riwayat dari Hasan al-Basri disebutkan bahwa ia mengatakan sihir itu tidak dapat memberikan madarat kecuali bagi orang yang masuk ke dalamnya atau mempelajarinya. Kemudian, dan firman Allah Azza wa Jalla, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi madarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Maksudnya, perbuatan itu dapat membahayakan agamanya dan manfaatnya tidak sepadan dengan madarat-madaratnya.
Ia berfirman, walaqad alimu lamin ashtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, ia adalah baginya keberuntungan di akhirat. Artinya orang-orang Yahudi sudah mengetahui bahwa orang yang menukar kepatuhan kepada Rasulullah SAW dengan sihir tidak akan mendapat bagian di akhirat. Sedangkan Ibnu Abbas, Mujahid dan As-Suddi mengemukakan bahwa makna min khalaq adalah min nasib, dari mendapat bagian. Kemudian dan firman-Nya, wala bi'sa ma syara'u bihi anfusahum law kanu ya'lamuna walau annahum amanu wattaqu lamasubatun min indillahi khairun law kanu ya'lamun. Artinya, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui sesungguhnya seandainya mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala, dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Allah berfirman, wala bi'sa, dan amat jahatlah tindakan mereka mengganti keimanan dan kepatuhan kepada Nabi SAW dengan sihir. Seandainya mereka memahami nasihat yang diberikan kepada mereka, walau annahum amanu wattaqau lamasubatu min indillahi khair, seandainya mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala, dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik. Maksudnya, seandainya mereka beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dan menjauhi semua larangannya, maka pahala Allah atas hal itu lebih baik bagi mereka daripada apa yang mereka pilih dan mereka ridhoi. Kemudian firman-Nya, walau annahum aman wattaqu, seandainya mereka beriman dan bertakwa, dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa tukang sihir itu kafir, sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa ulama salaf. Ada yang mengatakan bahwa tukang sihir itu tidak tergolong kafir. Alah, yang bisa ditilap-tilapkan, Pak Ikan panggil-tilapkan lah. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, keduanya menceritakan Sufyan bin Uyainah pernah memberitahu kami dari Amr bin Dinar bahwa ia pernah mendengar Bazalah bin Abdah menceritakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengirimkan surat kepada para gubernur agar menghukum mati setiap tukang sihir, laki-laki maupun perempuan. Lebih lanjut ia menuturkan, maka kami pun menghukum mati 3 orang tukang sihir. Imam Bukhari juga meriwayatkannya dalam kitab Sahihnya. Dan sahih pula riwayat yang menyebutkan bahwa Hafsah Ummul Mukminin pernah disihir oleh budak wanitanya. Kemudian ia memerintahkan agar baru budak itu dihukum mati, maka budak wanita itu pun dibunuh. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dibenarkan dari 3 orang sahabat Nabi SAW mengenai membunuh tukang sihir. Baik, kita masuk ke penjelasan ya. Penjelasan. Dan dalam tafsirnya Abu Abdullah Al-Razi mengisahkan bahwa kaum Mu'tazilah mengingkari adanya sihir. Bahkan mungkin mereka mengkafirkan orang yang meyakini keberadaannya. Sedangkan Ahlus Sunnah mengakui kemungkinan seorang tukang sihir terbang ke udara atau merubah manusia menjadi keledai dan keledai menjadi manusia. Namun dalam hal itu mereka berpendapat bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan dan menetapkan sesuatu ketika tukang sihir itu membaca mantra atau bacaan-bacaan tertentu. Adapun apabila hal itu dipengaruhi oleh benda angkasa dan bintang-bintang, maka hal itu keliru. Dan itu jelas berbeda dengan pendapat para filosof, ahli nujum, dan kaum sahabiyah. Mengenai kemungkinan terjadinya sihir tersebut dan bahwa hal itu adalah ciptaan Allah, Ahlus Sunnah berargumen atau berdalil dengan firman-Nya,
wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi madarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Juga berdasarkan pada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah disihir. Lebih lanjut, Abdullah Ar-Raji menuturkan bahwa sihir itu ada 8. Pertama, sihir para pendusta dan kaum Kusdani yang terdiri dari penyembah bintang yang 7 yang dapat berpindah-pindah, yaitu planet. Mereka ini berkeyakinan bahwa planet-planet itulah yang mengatur alam ini dan yang mendatangkan kebaikan dan keburukan kepada mereka itulah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membatalkan sekaligus menentang pendapat mereka itu. Kedua, sihir orang-orang yang penuh hayalan atau imajinasi dan memiliki jiwa yang kuat. Mereka menyatakan bahwa hayalan itu memiliki pengaruh dengan argumen bahwa manusia ini dimungkinkan untuk berjalan di atas jembatan yang diletakkan di atas tanah, tetapi tidak mungkin berjalan di atasnya jika jembatan itu diletakkan di atas sungai atau yang semisalnya. Sebagaimana para dokter sepakat melarang orang yang hidungnya berdarah agar tidak melihat kepada segala sesuatu yang berwarna merah. Dan orang yang menderita epilepsi tidak boleh melihat hal-hal yang punya sinar atau putaran yang kuat. Yang demikian itu tidak lain karena jiwa itu diciptakan untuk menaati imajinasi. Menurut mereka ini, para ilmuwan telah sepakat bahwa adanya orang yang terkena musibah disebabkan pandangan. Mata adalah sebuah kenyataan. Ibnu Katsir berkata, dia Ar-Raji menjadikan sebagai dasar pendapatnya itu dengan apa yang ditegaskan dalam hadis sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadara la sabaqaihu wa la sabaqatuhu ainun. Terkena ain, pandangan mata adalah benar adanya. Seandainya ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, maka pastilah ain itu mendahuluinya. Ketiga, sihir yang menggunakan bantuan arwah arwahiyah, arwah bumi, yaitu para jin. Hal itu berbeda dengan pandangan para filosof dan Mu'tazilah. Jin itu terbagi menjadi 2 bagian, jin mukmin dan jin kafir. Jin kafir itu adalah